Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Seri Gensouki volume 24 akhirnya rilis juga. Nah, seperti biasa, di sini kita akan membahas alur ceritanya. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu agar kalian juga dapat memahami ceritanya dengan lebih baik. Sama seperti sebelumnya, video alur cerita volume 24 ini akan mimin bagi menjadi beberapa bagian. Nah, video ini adalah part pertama dari pembahasan volume 24, di mana part pertama ini akan berfokus pada pembicaraan Reis dan adiknya, pertemuan Ryo dan Sora dengan adik Reis, hingga kembalinya Celia ke Galar. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Volume 24 ini dibuka dengan pembicaraan Reis dan adiknya mengenai Ryo dan Sora yang saat ini menjelajahi labirin. Adik Reis menjelaskan bahwa dua orang tersebut telah berhasil membantai seluruh monster yang ada di lantai 11. Dari dua orang tersebut, yang gadis adalah familiar dari Ryo, dan satunya lagi hanyalah seorang pria berusia remaja, namun yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Reis mengatakan bahwa saat ini hanya ada 4 kandidat orang kuat yang ada di pikirannya yang bisa melakukan itu semua. 4 orang tersebut adalah Ryo, Aicia, Sora, dan Celia. Nah, dari sini Reis bisa menebak bahwa pria yang dimaksud adiknya adalah Ryo. Ia menghubungkannya dengan fakta bahwa Ryo saat ini telah menjadi seorang transenden. Di sini Reis juga menebak bahwa pergerakan Ryo dan Sora mungkin ada hubungannya dengan Lina. Bisa jadi Lina telah menebak rencana mereka 1000 tahun yang lalu dan menyiapkan sesuatu untuk mencegah rencana mereka. Adik Reis mengatakan bahwa itu bisa saja, karena Lina memang bisa melihat masa depan. Mereka kemudian membicarakan langkah untuk mencegah Ryo dan Sora. Adik Reis mengatakan bahwa Ryo dan Sora harusnya takkan bisa menemukan jalan ke lantai 12. Tapi akan beda cerita kalau kekuatan Ryo digunakan. Reis berpikir bahwa harusnya kekuatan Ryo tak bisa digunakan seenaknya seperti itu. Karena itulah Reis berpikir bahwa mereka tak perlu khawatir selama Ryo dan Sora tak menembus ke lantai 12. Reis dan adiknya memutuskan untuk terlebih dahulu mengumpulkan informasi, terutama mengenai apakah Ryo benar-benar orang yang sama dengan Ryo 1000 tahun yang lalu. Adik Reis mengajukan diri, namun Reis khawatir bahwa adiknya akan membuat kesalahan. Reis menebak adiknya akan menemui Ryo dan Sora secara langsung. Adik Reis membenarkannya dan mengatakan bahwa ia akan menemui mereka di luar labirin. Reis terkejut mendengar bahwa adiknya yang selama ini telah mengurung diri di labirin akhirnya akan pergi keluar. Tapi meskipun begitu, ia tetap saja merasa khawatir. Meskipun begitu, pada akhirnya Reis menyerahkan tugas pengumpulan informasi pada adiknya. Sini kemudian berpindah memperlihatkan Ryo dan Sora yang masih belum menemukan jalan ke lantai 12, bahkan setelah mengelilingi lantai 11 tersebut. Mereka berdua berbicara dan akhirnya memutuskan untuk mencari bagian dari dinding labirin yang memiliki rongga dan sekiranya ada jalan tersembunyi. Saat menemukannya, mereka akan menghancurkan dan menerobosnya. Mereka pun berpencar dan melanjutkan pencarian. Sementara itu, Shin berpindah memperlihatkan Reis di ruang paus dan sedang berbicara dengan pendeta agung bernama Anna tentang dokumen gereja. Ketika Anna menjelaskan tentang dokumen, pikiran Reis malah memikirkan hal lain, yaitu tentang rencananya untuk mengatasi Ryo dan yang lainnya. Di sini, Reis juga berpikir bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menyerang kerajaan Galar, yang pertahanannya telah menurun karena Ryo dan Sora sedang sibuk di labirin. 2 hari kemudian di sore hari, Shin berpindah memperlihatkan Ryo dan Sora di lantai 11 dan masih mencari jalan ke lantai 12 labirin. Mereka berdua masih tak menemukan jalan ke lantai 12. Jadi mereka pun memutuskan untuk pergi keluar labirin dan kembali ke permukaan. Beberapa saat kemudian, ketika mereka telah tiba di luar labirin, di saat yang sama adik Reis juga telah keluar dan mengikuti Ryo dan Sora. Saat ini Ryo dan Sora membicarakan tentang labirin. Ryo berpikir bahwa labirin ini memang mencurigakan. Ryo mengatakan bahwa ia ingin kembali menyelidiki labirin setelah ia menyelidiki kota dan sejarahnya terlebih dahulu. Di sini, Sora juga sempat menyalahkan Lina karena tak meninggalkan petunjuk dan malah menyusahkan Ryo seperti ini. Ketika Ryo dan Sora sedang berbicara, adik Reis tiba-tiba muncul dan menyapa mereka berdua. Di sini, Sora langsung mengatakan bahwa ia dan Ryo sedang sibuk dan tak punya waktu untuk meladeni anak kecil. Sora memintanya untuk pergi dan mengusirnya.
Mendengar itu, adik Chris mengatakan bahwa Sora juga masih anak kecil. Sora merasa kesal karena dibilang anak kecil. Ryo segera menengahi mereka dan memperkenalkan dirinya dan juga Sora. Adik Chris juga memperkenalkan diri sebagai L. By the way, penyebutan L ini adalah dalam translate Inggris. Dalam translate Jepang, nama L ini disebut dengan Eru. Lanjut, L mengatakan bahwa ia mendengar pembicaraan Ryo dan Sora yang tertarik dengan sejarah kota suci. L mengatakan bahwa ia bisa membantu mereka untuk menjelaskan tentang sejarah kota suci pada mereka. Awalnya tentu saja Ryo merasa curiga melihat penampilannya yang masih seperti anak kecil dan bilang bahwa ia tahu banyak tentang sejarah. L menyadari itu dan menjelaskan bahwa umur aslinya lebih tua dari penampilannya. Pada akhirnya Ryo pun menerima tawaran L dan menyuruhnya untuk meminta sesuatu sebagai balasannya. L meminta untuk diceritakan tentang diri Ryo dan Sora dan petualangan mereka karena ia tertarik dengan dunia luar. L juga meminta untuk ditraktir makanan enak di sebuah restoran. Setelah sepakat, mereka bertiga pun mulai berkeliling kota sambil mencari restoran yang recommended. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di sebuah restoran. Mereka memesan makanan yang disebut dengan paella. Di sini, L lah yang merekomendasikan dan memesan paella tersebut. Pelayan sempat kaget karena menu yang disebutkan L di sini sudah ganti nama, bahkan lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan yang disebutkan oleh L di sini adalah nama menu yang lama. Adapun alasan nama menunya diganti adalah karena protes dari beberapa pendeta. L mengatakan bahwa itu harusnya tak masalah bagi kakaknya. Di sini L menyinggung bahwa Fenris yang merupakan pendeta agung tertinggi di kota tersebut adalah kakaknya. Mendengar itu, pelayan tersebut pun langsung membungkuk meminta maaf. Melihat itu, El meminta untuk santai saja, karena ia bukanlah saudara kandung dari Fenris. Di sini, El mengatakan bahwa meskipun ia bisa dianggap sebagai adik perempuan dari Fenris, namun fakta itu harus disembunyikan, karena itu jugalah El jarang keluar. By the way, dari kata-kata El di sini, setidaknya sudah dikonfirmasi bahwa El ini adalah perempuan. Mereka kemudian mengalihkan pembicaraan dan lanjut memesan makanan. Di sini, Sora juga memesan makanan kesukaannya, yaitu daging. Setelah itu mereka pun mulai berbicara. Pertama-tama Ryo bertanya apakah ada keanehan di labirin 1000 tahun terakhir. El menceritakan kejadian atau insiden 100 tahun setelah berakhirnya perang dewa dan iblis yang disebut dengan bencana labirin. Intinya saat itu ratusan ribu monster keluar dari labirin. Itu membuat kota suci di masa itu hancur lebur dan monsternya keluar menyebar ke seluruh dunia. El menjelaskan bahwa bencana labirin biasanya terjadi tiap 100 tahun sekali, namun jumlahnya tak sebanyak bencana yang pertama. Selama ratusan tahun terakhir, jumlah monsternya hanya sekitar di bawah 5.000 saja. Bencana labirin terakhir terjadi 38 tahun 75 hari yang lalu. Ryo terkejut karena El bahkan menghafal sampai detail jumlah harinya. El menjawab bahwa ia sangat percaya diri dengan ingatannya. Ryo kemudian menyinggung apakah ada seseorang atau makhluk di kedalaman labirin yang mengendalikan para monster. El menjawab dan meyakinkan bahwa tak ada makhluk yang seperti itu. Namun di sini Ryo berpikir dan merasa tak yakin. Ryo juga berpikir bahwa karena ia telah membantai ribuan monster di lantai 11 labirin, maka ada kemungkinan bahwa itu juga bisa menunda bencana labirin yang berikutnya. Di sini El membaca ekspresi Ryo yang seolah masih meragukan sesuatu. El kemudian mengatakan bahwa Ryo bisa bertanya apapun padanya. Ryo pun melanjutkan pertanyaannya. Kali ini Ryo bertanya tentang ekosistem di labirin. Ryo bertanya tentang apa yang dimakan oleh para monster dan bagaimana lingkungan hidup mereka sehingga bisa berevolusi seperti saat ini. El pun menjelaskan bahwa monster bisa makan apa saja. Mereka bisa memakan tumbuhan, mayat, bahkan seringkali memakan tanah dan batu. Para monster disebut-sebut datang dari dunia lain. Karena itulah mungkin lingkungan hidup mereka di dunia lain terasa lebih keras. Saat mereka di tengah pembicaraan, makanan yang mereka pesan datang. Mereka pun makan terlebih dahulu dan lanjut berbicara lagi setelah selesai makan. Mereka semua pun makan dan memuji makanan mereka. Di sini, saat melihat Sora senang dengan makanannya, Ryo mengatakan bahwa ia akan membuat paella juga yang hanya berisi daging kesukaan Sora. Sora tentunya sangat senang mendengar hal tersebut. Sementara itu, El terkejut karena mengetahui bahwa Ryo bahkan bisa memasak. Di sini, El kemudian menggoda Ryo dan mengatakan bahwa jika ia menjadi istri Ryo, maka ia mungkin bisa menikmati masakan Ryo tiap hari. Mendengar godaan El barusan, Ryo dan Sora pun kaget, bahkan mereka juga tersedak.
Setelah sedikit bercanda, mereka pun lanjut makan sampai selesai. Setelah makan, mereka lanjut membahas beberapa pertanyaan lagi dan pergi dari restoran itu setelah selesai. Setelah pergi dari restoran, mereka pun berpisah. Di sini, El janji akan menyapa Ryo dan Sora jika bertemu lagi. Mendengar itu, Ryo dan Sora terlihat sedih karena tahu mereka adalah transenden dan familiarnya yang akan segera dilupakan setelah mereka berpisah. El kembali mengatakan bahwa Ryo dan Sora tak perlu khawatir. Ia sangat percaya diri dengan ingatannya. El mengatakan bahwa ia tak akan melupakan wajah Ryo dan Sora. Sebelum berpisah, El menekankan bahwa semua info labirin yang El jelaskan tadi terbatas hanya sampai lantai yang berhasil dijelajahi manusia sejauh ini. Kalau mereka ingin tahu lebih dalam, Ryo dan Sora bisa menjelajahi labirin sendiri dan menyelidikinya. Setelah itu mereka pun berpisah. Beberapa saat setelah berpisah, El mengatakan bahwa ia telah mengkonfirmasi bahwa Ryo adalah orang yang berbeda dengan Ryo 1000 tahun yang lalu. Namun Ryo saat ini memiliki otoritas transenden Raja Naga. Scene kemudian berpindah ke Galar. Saat ini Celia bersama ibunya yaitu Monica dan juga Arya akhirnya tiba di kerajaan Galar. Mereka semua bertemu Raja Francois, Christina, dan Flora terlebih dahulu. Celia menjelaskan detail yang terjadi dalam perjalanannya dan bagaimana ia bisa berhasil kabur dari pasukan Beltram. Beberapa saat kemudian Celia pergi ke mansion. Di sana ia disambut oleh Latifah dan semua orang yang ada di mansion. Ia juga disambut melalui telepati oleh Aisyah yang tentunya tak menampakkan wujudnya. Di sini kondisinya Charlotte baru saja telah menjelaskan tentang perjalanan Celia dan alasannya pergi ke Beltram. Karena itulah semua orang marah karena Celia tak menceritakan tentang itu pada mereka semua. Di sini Celia juga memperkenalkan ibunya yaitu Monica pada semua orang. Satsuki sangat terkejut karena ibu Celia terlihat masih sangat muda. Bahkan ia mengira bahwa Monica adalah kakak perempuan Celia. Beberapa saat kemudian Christina dan yang lainnya akhirnya menyusul ke mansion. Mereka pun kemudian berpindah ke area latihan. Di sini, Celia ingin menunjukkan beberapa sihir barunya yang ia pakai dalam perjalanannya ke Beltram. Sekaligus akan menjelaskan bagaimana ia bisa berhasil kabur dari kepungan pasukan Beltram. Yang pertama, Celia menunjukkan sihir terbangnya. Semua orang tentunya sangat terkejut. Setelah itu, Celia kemudian meminta Goki untuk bertarung dengannya dengan pedang. Sebelum bertarung, Celia membaca 2 mantra sihir barunya terlebih dahulu, yaitu sihir ahli pedang dan sihir penguatan fisik. Celia pun bertarung dan bisa imbang dengan Goki. Semua orang tentunya sangat terkejut melihat Celia yang sebelumnya bahkan tak pernah memegang pedang, kini bisa bertarung dengan imbang dengan Goki. Di tengah pertarungan, Goki bertanya apakah ini sudah cukup, karena tujuan awal Celia hanya ingin menunjukkan sihir barunya saja. Namun Celia meminta untuk lanjut dan ingin menguji sejauh mana ia bisa bertarung dengan Goki hanya dengan menggunakan pedang saja. Mereka pun melanjutkan pertarungan dengan lebih serius. Meskipun pertarungan mereka terlihat imbang, namun di tengah pertarungan terlihat sedikit keraguan dan celah dalam gerakan Celia. Goki pun memanfaatkannya dan menyerang balik Celia. Dengan itu Goki pun berhasil menghempaskan pedang Celia. Celia segera mundur dan ingin mengambil kembali pedangnya. Namun Goki segera mengarahkan pedangnya ke leher Celia dan Goki pun berhasil memenangkan pertarungan. Nah, dari sini diketahui bahwa meskipun Celia dan Goki dapat setara dalam hal kekuatan dan teknik berpedang, namun pengalaman Goki masih jauh di atas Celia. Karena itulah Goki bisa memenangkan pertarungan. Celia dan Goki pun mengakhiri sesi latihan mereka dan kembali ke sisi penonton. Di sini Celia sadar bahwa di antara orang-orang yang menonton tak ada Miharu, Aki, dan Masato. Celia merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi selama ia pergi. Celia bertanya ke Aisyah melalui telepati, dan Aisyah mengatakan bahwa Takahisa baru saja telah menghilang. Celia kemudian menanyakan detailnya ke semua orang. Di sini, raut wajah Satsuki berubah dan menjelaskan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang telah terjadi selama Celia pergi. Mereka semua pun berpindah tempat dan menjelaskan tentang Takahisa yang baru saja telah menghilang. Miharu, Aki, dan Masato bersama dengan Liliana saat ini sedang berada di kastil untuk menunggu laporan dari tim pencari. Di sini, Sarah dan yang lainnya juga menawarkan bantuan untuk mencari Takahisa dengan menggunakan roh kontrak mereka. Satsuki mengatakan bahwa Miharu dan yang lainnya terlihat memikirkan banyak hal, seolah ada kejadian yang telah terjadi antara mereka dengan Takahisa yang Satsuki tak ketahui. Celia mencoba menghibur Satsuki dengan bercanda dan mengatakan bahwa Satsuki tak perlu khawatir. Mungkin saja Takahisa akan kembali sendiri saat ia merasa lapar. Satsuki pun merespon dan mengatakan bahwa ia harap juga begitu.
Sambil menatap langit, Satsuki berharap bahwa Takahisa baik-baik saja dan tak pergi ke tempat yang asing. Nah, mungkin itulah pembahasan untuk part pertama dari video alur cerita seri Gensouki volume 24 ini. Untuk kelanjutannya akan berfokus pada bagian Takahisa. Dan itu semua akan kita bahas di video part kedua selanjutnya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang volume 24 ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.